Hi everyone, tonight we will do the podcast. My name is Adil Masnibat. My name is Haila Cahaya Aulia. My name is Krista Paseno. My name is Nonsari Jessica. Oke, jadi kami di sini akan saling sharing atau bercerita tentang pengalaman horor atau tentang cerita horor yang pernah kita alami. Jadi ini dimulai dari saya sendiri. Awalnya itu ceritanya, kalian tahu nggak sih kalau misalnya di suku Jawa tuh ada budaya yang namanya kuda lumping? Tahu. Pasti di Tarakan kan juga banyak kan? kadang nonton juga. Ya. Nah waktu itu kan kalian nonton nggak yang di Kampung Nam? Nonton. Depan SMA 2? Kita Nonton berdua kan juga. sah. Nah, nonton kan? Nah kan aku juga nonton tuh kan, kalian ketemu aku. Terus waktu itu aku nontonnya posisinya aku, sepupuku, bundaku sama ponakanku. Nah ponakanku nih bapaknya penari di kuda lumping kan. Terus tuh kami nonton lah. Itu mainnya tuh sekitar dari jam 10 sampai kalau salah kami nonton jam 1:30. Nah terus kan kami tuh hujan kan waktu itu. Nah kami waktu itu nonton sampai habis. Nah, karena kebetulan kan masku nih dia penari kan, jadi kami ikuti dia lah sampai pulang. Terus pas sudah pulang kami buang motor, kami pulang. Iya. Nah jadi waktu itu kan karena kebetulan masku penari, jadi kami nontonnya sampai habis. Kami juga nggak nonton mereka menari tuh, kami nontonnya karena ini ikut masku make up kan di ruang make up, jadi kami ikutilah. Nah di ruang make up tuh juga banyak yang kerasukan, kayak ada mbak-mbak kerasukan cewek sama kakaknya ibu. Lakinya ada kerasukan? Nggak ada. Nah, terus udah kami nonton, kayak emang banyak lah udah yang kerasukan. Terus kami pulang nih 2 motor, masku yang penari sama istrinya sama anaknya kecil sama sepupuku, jadi mereka gonceng 4, terus aku sama bundaku. Nah terus pas mereka udah pulang, sepupuku dikasih turun, aku sama bundaku masuk rumah. Aku habis ganti baju setengah 2 malam. Aku mau ini ganti baju, mau cuci muka, mau ke toilet. Bundaku mau Itu kan nggak ada ngerasa apa-apa kan, aman-aman aja. aman, mau setel TV. Pas aku baru masuk dapur, bundaku baru setel TV, itu suara TV itu kayak gini, kayak gitu. Terus aku ini kan kayak aku dengar aja, terus aku pikir Iya. nah, itu kan aku mau ke toilet, mau ke dapur, bundaku lagi nyalain TV. Pas-pasan nih aku masuk ke dapur, bundaku nyalain TV tuh, suara TV tuh kayak kayak gitu kan. Terus tuh Tapi itu emang dari suara siarannya, enggak, rupanya acara bukan. TV-nya. Nah jadi waktu itu kami tuh lagi ini kan kayak sama-sama diam. Itu suara apa gitu kan. Terus aku kayak kembali ke ruang TV, bunda aku langsung lihat ke aku, bunda dengar kah? Aku bilang, bunda dengar kah? Terus bunda aku bilang, dengar. Jadi itu kami dengar suara laki-laki nangis. Itu laki-laki. Suara laki-laki nangis. Dulu kalian berdua aja di kamar. Berdua di rumah. Saya kan kerja. Terus kami langsung keluar. Kami keluar rumah tuh, kami duduk dulu kayak kasih tenang diri. Terus aku ngechat kalian kan di grup kelas. Iya, ada. Itu tuh mau. Iya, jam 3 aku bilang ada hantu di rumah kan gitu. Terus aku kan chat si Saroji, aku chat mereka. Terus mereka penari-penari tuh kayak si Samson yang teman kelas kita kemarin tuh, mereka datang ke rumahku sampai jam 5. Nah di situ sampai jam 5 terus udah itu ceritanya udah kayak dalam 1 hari. Oke, terus berlanjut besoknya lagi bundaku tuh kayak ngerasa pundaknya tuh sakit, pokoknya berhari-hari pundaknya tuh sakit. Jadi aku tuh selama setiap hari aku tuh kayak ngurut sininya, aku injak pokoknya sampai nah belum, pokoknya selama beberapa hari tuh diurut-urut aja terus ya. Dimikirnya cuma kayak pegawai biasa. Ya di sini tuh kami belum mau ini,
belum mau bawa ke rumah sakit, cuman kayak ini kenapa ya? Itu pas diurut ada mendingan kan sekali. Pertama diurut ke Kampung 6. Enggak, pertama dibawa ke praktek Kampung 6. Praktek Kampung 6 kan dikasih obat. Dikasih obat bilangnya tuh kayak saraf-sarafnya nih, urat-uratnya, ototnya. Terus udah kayak gitu, berapa hari masih sakit, dibawa ke tukang urut Kampung 6. Kalau kalian tahu Bapak Isa, dibawa ke tempat Bapak Isa. Bilang Bapak Isa emang ada yang ngikutin kan. Bilangnya yang ngikutin emang habis dari nonton waktu itu. Kebetulan ada yang ngikut. Ya, ngikutin ke rumah. Terus tuh kayak bundaku tuh masih sakit, terus bahkan bundaku tuh nggak suka kayak tidur di depan TV ini, nggak suka. Dia sukanya tuh kalau nggak nyaman. Tapi kalau misalnya dia di luar rumah atau di sofa, dia tuh senang. Langsung, ya. Dia kayak duduk, iya. kayak nggak rasa sakit. Kayak sosok itu ada di situ deh. Enggak, Enggak, bukan? ternyata sosoknya tuh kayak mau minta pulang gitu. Dia nggak mau Makanya kalau di depan kalau di depan TV itu ya dia nggak nyaman. Nah terus tuh lepas dari itu bunda aku nih pergi ke tempat kayak apa ya, pawangnya ini, sepuhnya kuda lumping lah kan, tapi ini Tidak disembuhkan. ya minta disembuhkan, diurut kan, kayak aku disuruh beli air aqua, terus tuh kayak baca-bacain bundaku, terus tuh bundaku Udah nih sudah lemas banget itu. ya itu karena sakit nggak kuat kan, Nggak ditanya kuat ya. kenapa. Jadi itu ternyata memang betulan itu, terus itunya barang itu dibuang, ternyata itu barang itu dari SMA 2 punya. Itu perempuan dia memang minta pulang. Nah terus tuh pas udah dibuang tuh bundaku tuh Itu langsung selang berapa hari tuh? Mulai dari yang kejadian loh, sekitar mungkin 5 harian. Terus bundaku tuh langsung kayak ini, langsung kayak tundukan, terus dia nangis tuh bukan bundaku yang nangis, dia nangis sosoknya yang dalam. ya. Oh, waktu dibersihkan itu. Ya, sosoknya dibersihkan tuh nangis. Cuman kata padenya, kata sepunya ini bilang pulang ya, pulang. Dia juga pulang. Aku ada bukti bunda aku nangis. Kamarnya juga. Oh iya yang pernah. Ya, bentar. Guys. Kita cari dulu bukti rekamannya. Jatuh cuy dia. Jatuh kayaknya dia. Ini bukti rekamannya. Dengar kan suara orang nangis? Jatuh cuy dia. Jatuh cuy dia. Apanya yang jatuh? Nggak tahu ya. Kualat cok merangka. Dia kualat cok karena merangka. Itu cocok hampir jatuh. Weh pipi. Weh sebentar cok. Ya sebentar momen. Di mana nih? Kat luman, nggak bawa kat luman. Jadi aku punya rekaman waktu bundaku diobati sama kayak sesepuh. Gue Ada. Ini ya, bentar. Aku cari. Jadi ini suaranya guys. Nih Boleh suaranya kita- guys, bisa lihat, bisa didengar. Ya. Pinter kok. Iya ada pendengar. Ada kan suara orang nangis. Padahal itu bukan suara bunda ya. Iya. Bukan, itu bukan suara bunda. Mending aku. Nah, terus tuh habis dari kayak gitu kan, bunda tuh rupanya nggak sadar kalau itu bukan dia. Jadi dia dimasukin sama barang dari SMA 2 perempuan bilangnya, bilang Pak D-nya. Nah itu dia udah pulang. Terus kejadian yang ini udah kejadian yang ketiga. Kejadian yang ketiga, tetangga depan rumahku nih kayak emang indigo, mungkin nggak juga indigo, cuman kayak Bisa. ya dia tahu peka sama ya. Terus dia ngomong kalau di rumahku tuh masih ada orang, katanya di pojok rumahku tuh orangnya tua, mukanya tuh Berarti beda sedang masuk. beda mukanya tuh seram. Terus dia nggak berani masuk rumahku, tapi dia di pojok rumahku tuh gayanya tuh cuman kayak gini,
dia cuma kayak gitu di pojok rumahku. Enggak, dia diam aja kayak gini. Nah rupanya itu yang didengar kami waktu kami dengar ada yang nangis kan. Rupanya itu. Oke, jadi sekarang sudah jam 12:11. Oke, kita lanjut cerita kita ya. Suasana tempat berceritanya juga Ya. menurut kami cocok. Banget. Mendukung. Panas. Waktunya juga jamnya. Setelah kata tetanggaku yang ada orang di pojok rumahku, ada orang sih nggak tahu itu apa. Itu bilangnya sampai sekarang masih ada. Nah terus ya itu bunda semenjak kejadian yang berlarut-larut tuh bundaku udah ke rumah sakit cek kalau bundaku juga kena penyakit GERD sama tiroid yang di leher kayak Oh, emang semacam sudah ada penyakit. gondok. Ya ternyata sakit yang di sini tuh juga termasuk bagian dari sini sama emang kebetulan juga kena karena itu nonton kuda lumping. Nah terus yang keempat, kejadian yang keempat, yang pemilik dari kuda lumping itu kan, pemilik dari sanggar tari ini dia kayak emang udah ngerasa tuh ada apa-apa di rumahku. Jadi waktu itu bundaku di pinggir jalan kayak diobati sama Pak D-nya itu. Ya Berapa kali obat itu ya sama udah nggak tahu udah berapa kali obati, udah diobati udah kayak udah sembuh. Ternyata pas selesai diobati malamnya aku tidur tuh nggak tahu sekitaran jam berapa itu kayak ada anak kecil lari-lari dari perutku mutar sampai ke atas kepalaku turun mutar sampai 3 kali terus itu kayak di mimpi tuh aku tangkap tangannya begini kan, tangkap tangannya itu anak kecil nggak tahu warna hitam. Terus pas aku buka mata tanganku betulan kayak gini, padahal itu kayak berasa di mimpi kan, tapi ternyata terbawa kayak gini. Terus tuh ternyata ayahku pulang jam 3 subuh tuh dia bilang dia lihat kayaknya ada anak kecil masuk ke dalam rumah, kayak ada anak kecil lari. Terus tuh bundaku dengar suara anak kecil nangis. Nah habis itu kan Oke, macam ketua adat. jadi lanjut. Setelah yang bundaku dengar suara anak kecil nangis tuh ternyata kata tetanggaku yang aku bilang sebelumnya tadi emang bisa tahu kayak gitu, bisa peka. Dia bilang sebenarnya aku bukan mimpi, cuman terus juga kata Pak D-nya yang bantuin obatin bundaku, mereka berdua nih ngomong emang itu bukan aku mimpi, emang ya itu memang anak kecil dari gang dekat rumahku ya emang masuk ke dalam rumah. Nggak tahu kenapa dia masuk ke kamarku, dia lari-lari di atas perutku mutar ke sini, dia lari-lari mutarin aku juga tadi. Ngapain? Nggak ada, dia cuma iseng aja. Nah itu ceritaku, kalau kalian ada cerita. Oke, sudah cerita dari Meme. Ya. Ini berdasarkan kisah nyata. Berdasarkan kisah nyata. Seram ya, ini soalnya jam Oke, kita jam lanjut 12 cerita lewat. dari Merinding cuy bulu. cerita Meme. Nah sekarang bundaku kelanjutannya udah Kesimpulannya nih gimana Meme? Akhirnya Bunda Meme sudah gimana sudah? kesimpulannya bundaku masih harus kontrol ke rumah Terus? sakit. Oh. Ya setiap bulan harus kontrol karena bundaknya ini kayak semakin menurun, kayak udah bukan membaik tapi makin parah. Jadi sampai sekarang minta doanya teman-teman. Semoga Bunda Meme tetap disembuhkan ya guys. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Oke guys, itu tadi adalah podcast dari Meme, cerita horor Meme. Malam ini ada yang mau disampaikan? Ada, oke. Oke, thank you for attention and goodbye.